والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan di dalam fihi masail, sekedar mengulang kembali yang kemarin ucapan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih halaman 77. Wasyahidu min hadza qauluhu, syahidnya dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, ud'uhum ila Islam. Serulah mereka, ajaklah mereka untuk menganut agama Islam. Jadi bukan langsung diperangi, dicek dulu. Pertama kali kita tujuannya adalah apa? Untuk mengajak mereka agar menganut agama Islam. Kata beliau, dalla dzalika ala anna al-ulama yad'una ila Allah. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama itu berdakwah di jalan Allah. Menyeru, mengajak agar kembali kepada Allah Ta'ala. Kama da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi babid du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita lewati pada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Menyeru, mengajak agar bersaksi la ilaha illallah dengan persaksian la ilaha illallah. Wa anna syari'ata ja'at bid-da'wah ila Islam. Dan bahwasanya syariat ini juga datang untuk menyeru, mendakwahi, mengajak kepada agama Islam. Wa i'lamin nas al-khair, dan juga mengajak untuk mengkabarkan, memberitahukan kepada manusia kebaikan. Wa irsyadihim ilal haqqi qabla qitalihim, dan juga memberikan bimbingan atau arahan kepada mereka menuju al-haq sebelum diperangi. Jadi langsung jangan diperangi dulu, tapi dicek dulu. Cek dulu, dinasihati, diarahkan. Jika nerima, walhamdulillah, dakwah terus berjalan. Jika menentang, menolak, membangkang, nanti lain lagi urusannya. Wa yajuzu an yaghara 'alaihim min ghairi takrari da'watin idza kanu qad du'u. Dan diperbolehkan juga an yaghar. Yaghar itu maksudnya adalah mensiasati. Nah, barakallahu fikum, mensiasati mereka tanpa mengulangi dakwah apabila mereka sudah didakwai sebelumnya. Jadi bagaimana caranya disiasati? Bermain politik tapi politik yang syar'i. Kama aghara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Bani Mustalik wa hum gharun. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Nah, Rasulullah mensiasati ketika pada peperangan Bani Mustalik, wa hum gharun, dalam keadaan mereka juga bersiasat, mengatur siasat. Faqatala muqatilatahum wa sabada rariyahum. Akhirnya Rasulullah pun memerangi mereka. Memerangi barakallahu fikum orang kafir, dan juga menawan barakallahu fikum wanita-wanita mereka. Hadza jaizun idza du'u wa ungdaru fa'abaw wa asarru. Apabila mereka sudah didakwai dan sudah diperingatkan, fa'abaw wa asarru, tapi justru mereka enggan dan terus-menerus di atas kebatilan atau di atas kesyirikan tersebut. Jaza'an yaghara 'alaihim 'ala ghaflatin. Boleh kita mensiasati, berpolitik. Intinya itu bersiasat, berpolitik untuk menyerang secara tiba-tiba atau yang semisalnya. Jaza'an yaghara 'alaihim 'ala ghaflah, ketika mereka lalai, boleh kita siasati. Lakin idza karrarat ad-da'wah lahum lil maslahah, akan tapi apabila dakwah itu terulang-ulang, mendakwai mereka terulang-ulang dikarenakan masalah kepentingan aw li ahdafin ukhra, atau karena tujuan-tujuan yang lain, fala ba'sa an yukarrir ad-da'wata lahum, maka enggak masalah seorang dai tersebut mengulang-ulang dakwah untuk mereka. La'allahum yahtadun, la'allahum yastajibun, semoga mereka dapat petunjuk dan semoga mereka menerima dakwah tersebut. Kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'al yahud alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Rasulullah lakukan kepada sebagian orang Yahud. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fihi masail. Di dalam bab ini terdapat permasalahan-permasalahan. Al-ula, yang pertama, anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berdakwah di jalan Allah merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni, barakallahu fikum, afwan, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh.
Nah, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dakwah untuk mengajak agar orang menempuh jalan yang lurus dan tidak mengikuti jalan-jalan yang bengkok yang mana setiap jalan tersebut ada setan yang menyeru kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Artinya, katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilm, di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Naam, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya, as-saniyatu yang kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas. Peringatan agar senantiasa ikhlas, karena ikhlas ini adalah sumber, pondasi untuk jadikan barometer ukuran amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati ukurannya ikhlas ini. Kalau enggak ikhlas enggak diterima. Ya, nah, kemudian kalau amalan zahir bagaimana? Amalan zahir barometernya sudah kita lewati. Barometernya ukurannya adalah hadis Aisyah ummul mukminin yang muttafaqun alaih ataupun yang riwayat Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya atau tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi timbangannya adalah timbangan amalan zahir adalah hadisnya siapa tadi? Aisyah ummul mukminin. Timbangan amalan batin adalah hadis Umar Khattab muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat. Naam. Li'anna katsiran minan nas law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Dikarenakan kebanyakan manusia walaupun dia menyeru kepada al-haq, tapi dia sebenarnya menyeru kepada dirinya agar orang mengikuti dirinya, senang terhadapnya. Jadi nanti ujung-ujungnya mengarah kepada asabiyah fanatik. As-salisatu yang ketiga, annal basirata minal fara'id. Nah, bahwasanya basirah memiliki pandangan gambaran ilmu. Nah, yang kokoh merupakan fara'id, perkara yang wajib. Ar-rabi'atu yang keempat, min dalaili husnit tauhid, kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Termasuk penunjukan bagusnya tauhidnya, bagusnya tauhid adalah keadaan orang tersebut mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tercela atau dari celaan-celaan manusia. Al-khamisatu yang kelima, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Dan bahwasanya merupakan kesyirikan yang jelek ada keadaan dia mencaci maki dan juga barakallahu fikum menghinakan atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. As-salisatu yang keenam, kata beliau, wa hiya min ahammiha, yang mana yang keenam ini termasuk yang paling pentingnya, ibadul muslim 'anil musyrikin. Jadi hendaknya orang muslim menjauhi dari orang-orang musyrikin, menjauhkan diri dari musyrikin. Barakallahu fikum, karena agar tidak apa? Agar tidak barakallahu fikum tertipu atau tidak tertarik dengan agama mereka sehingga mengikuti ajaran mereka. Allah musta'an. La yasiru minhum walau lam yusyrik. Jangan berjalan terus-menerus bersama mereka. Jangan terus-menerus barakallahu fikum di lingkungan mereka, maksudnya itu ngobrol, ngumpul, bertemu, main dengan orang musyrik dan orang kafir. Jangan seperti itu. Walau lam yusyrik, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan. Karena akibatnya sangat buruk dan jelek. Pergaulan bebas yang tanpa ada batas syariat. Pergaulan bebas yang tanpa dibatasi oleh syariat itu sangat jelek sekali dampaknya, baik untuk dunia maupun agamanya. Allahu musta'an. As-sabi'atu yang ketujuh, qaulut tauhid awwal wajibin. Keadaan tauhid adalah apa? Kewajiban yang pertama kali harus didakwahkan. Karena salat, puasa, zakat enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya tanpa tauhid. As-saminatu yang kedelapan, annahu yubda bihi qabla kulli syai' hatta as-shalah. Bahwasanya tauhid itu dijadikan yang pertama kali sebelum segala sesuatu, tauhid dulu. Hingga bahkan masalah salat itu pun apa? Nomor 2, salat. Pertama tauhid terlebih dahulu. At-tasi'atu yang kesembilan, anna ma'na an yuwahhidullah, makna syahadati an la ilaha illallah. Makna hendaknya mereka mentauhidkan Allah Taala maksudnya adalah apa? Bersaksi dengan persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Taala. Al-'ashratu yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahli kitab wa huwa la ya'rifuha. Bahwasanya manusia terkadang dia bisa jadi dia termasuk ahli kitab, cuman dia enggak mengetahuinya. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Atau dia itu mengetahuinya, kitab telah datang kepadanya tapi dia tidak mengamalkannya. Barakallahu fiikum. Pertama tadi kitab datang kepadanya tapi dia memang karena enggak mengetahuinya. Yang kedua ini mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Allah musta'an.
Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, at-tanbihu 'ala at-ta'lim bit-tadrij. Peringatan agar belajar itu dengan tata cara tadrij, itu bertahap. Orang belajar itu jangan barakallahu fikum seperti orang yang pengen langsung bisa, tidak. Orang belajar itu barakallahu fikum butuh tahapan, butuh urutan. Nah, baik belajar nahwu, sharaf, aqidah, tauhid atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu mustalah, ilmu usul, itu butuh tahapan-tahapan yang belum tentu tahapan ini bisa kita miliki semuanya. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti ketika para asatidzah, para masyayikh mengajarkan ilmu masya Allah, ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat banyak, bukan berarti mereka menguasai semua ilmu, tidak. Nah, tapi ilmu itu masih ada yang terluputkan karena ilmu sangat banyak sekali. Kita saja, antum misalkan kalian semuanya, barakallahu fikum, ikhwah, akhwat, atau yang semisalnya, walaupun kelihatannya sudah masya Allah, ustaz, ustazah misalkan, tapi masih banyak ilmu yang terluputkan. Itulah yang namanya kelemahan manusia. Nah, oleh karena itu sebutkan dalam pantun atau puisi, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengumpulkan semua ilmu, karena ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Nah, walaupun dia duduk bermujalasah, duduk bermajelis selama berapa? 1000 tahun, bayangkan. Enggak 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun pun itu belum tentu bisa menguasai semua ilmu. Belum tentu seseorang tersebut bisa menguasai semua ilmu. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, as-tsaniyata asyrata, yang ke-12, al-bada'atu bil aham fal aham. Hendaknya dia mulai sesuatu itu yang lebih penting baru yang penting. Yang lebih penting, yang paling penting adalah tauhid, aqidah, baru yang berikutnya. As-tsalisata asyrata, yang ke-13, masrifuz zakah, yaitu menyerahkan zakat. Jadi kalau sudah saatnya bayar zakat harta maupun zakat yang lainnya, yang sudah kami sebutkan secara globalnya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum, untuk mengeluarkan zakat. Nah, misalkan zakat harta, kalau zakat fitrah jelas. Nah, barakallahu fikum masing-masing. Nah, barakallahu fikum 1 sa' itu 4 mud. Macam-macam. Barakallahu fikum, ada yang mud nabawi yang senilai dengan kurang lebihnya kalau di kilo 2,8, 2,8 kilo. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mereka berhati-hati dalam artian intinya aku pengennya mau selamat, sudah tak bikin 3 kilo misalkan. 3 kilo, sisanya apa? Sisanya disedekahkan, diniatkan sedekah. Itu juga bisa, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Adapun zakat harta sudah kita lewati kemarin, ada 2 ukuran, mau diukur dengan emas ataupun perak. Intinya masing-masing nanti mengeluarkan 2,5%-nya. Hanya saja nisabnya berbeda karena emas itu lebih mahal daripada perak. Dan yang rajih lebih kuat adalah kalau diukur dengan ukuran perak, karena barakallahu fikum lebih cepat untuk sampai kepada tangannya orang-orang yang berhak, yang layak diberi, yaitu dari kalangan fuqara dan masakin. Karena kalau emas harus kemarin barakallahu fikum harus 20 dinar. 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Nah, senilai segitu hartanya baru keluar zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya. 2,5%-nya. Tapi kalau perak, barakallahu fikum, kalau sudah mencapai 200 dirham. 200 dirham itu senilai dengan kurang lebihnya 595 gram. Perak murni. Itu nanti mengeluarkan berapa? Mengeluarkan 2,5% juga. Allahu musta'an. Ar-rabi'ata asyrata, yang ke-14, kashful 'alim asy-syubhata 'anil muta'allim. Itu seorang yang berilmu membongkar, menyingkap atau menyingkap atau membuka syubhat dari muta'allim, dari orang yang belajar. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang ada orang yang belajar belum tahu apa-apa, masih kemasukan syubhat. Nah, gurunya ini yang menguraikan dan juga menjabarkan dan serta menuntaskan menghilangkan syubhat tersebut. Al-khamisata asyrata, yang ke-15, an-nahyu an kara'imil amwal. Larangan untuk kita memilih harta pilihan mereka. Jadi kalau kita tugasnya hanya menasihati mereka untuk mengeluarkan zakat yang wajib yang harus dikeluarkan. Tidak boleh kita milih harta mereka yang paling istimewa misalkan. Nah, as-sadisata asyrata, yang ke-16, ittiqa'u da'watul madlum. Nah, berhati-hati dari dakwahnya, doanya orang yang terdolimi, karena tidak ada hijab. Nah, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang doa antara Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan orang yang terdolimi tersebut. Allah Taala akan kabulkan. Allahu musta'an. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab.
Nah, pengkabaran bahwasannya doa orang yang terzalimi itu tidak dihijabi. Jadi ada kemungkinan besar dikabulkan. As-saminata asyrata, kemudian masail atau masalah yang ke-18, min adillatit tauhid ma jara ala sayyidir rusul wisadatil auliya minal masyaqqah wal ju' wal waba. Termasuk dalil-dalil tauhid adalah apa yang telah terjadi kepada barakallahu fikum pemimpin para rasul dan juga barakallahu fikum pemimpin para wali. Berupa apa? Masyaqqah itu rasa berat, wal ju' dan lapar, wal waba dan juga terkadang bencana musibah menimpanya. Allah musta'an. At-tasdi'ata asyrata yang ke-19, qauluhu la'utiyanna ar-rayata ila akhirih. Alamun min a'lamin nubuwah. Ini ucapan sungguh aku akan berikan bendera ini kepada lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya, dan ini adalah termasuk tanda-tanda kenabian karena kok bisa tahu gitu loh orangnya. Otomatis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ashrun yang ke-20, tafluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidha. Rasulullah meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib itu juga termasuk tanda-tanda kenabian juga. Karena enggak sembarang orang kalau kita meludah itu tambah parah. Paham ya? Misalkan ada orang sakit kemudian kita ludahi misalkan bismillah, kita bacakan apa itu bismillah, kemudian kita ludahi di matanya, coba bayangkan, tambah parah atau tidak? Ya, wallahu alam, yang jelas kita bukan seperti Nabi. Nah, barakallahu fikum. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memang Allah Taala berikan karunia berupa mukjizah. Kalau kita manusia biasa, kita bisanya meruqyah, mengobati dengan pengobatan yang syar'i, tibun nabawi atau semisalnya. Tapi kalau kita bergaya, misalkan mengobati saudara kita sakit mata, bawa ke rumah misalkan, kemudian kita bacakan Al-Fatihah misalkan, kemudian setelah itu kita ludahi matanya, coba misalkan bagaimana? Nggak ada perkembangan, bisa jadi orangnya pun marah gitu loh. Allahu musta'an. Karena beda, keadaannya beda. Al-hadiyatu wal ishrun, yaitu yang ke-21, fadilatu Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ats-tsaniyatu wal ishrun yang ke-22, fadlus sahabah fi dawqihim tilkal lailah wa syughlihim an bisyaratil fath. Keutamaan sahabat yang mereka berbincang-bincang di malam itu dan sibuknya mereka untuk mencari apa? Kabar gembira kemenangan tersebut. Ats-tsalisatu wal ishrun yang ke-23, al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir. Li husuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Beriman terhadap takdir, yaitu terkadang apa? Seseorang mendapatkan apa yang dia tidak perlu berusaha tapi dapat. Dan terkadang terhalang darinya orang yang berusaha. Dia sudah berusaha tapi enggak dapat juga. Sudah tanam modal, kerja keras, banting tulang enggak dapat apa-apa. Ada orang yang santai, tenang, tapi memang itu sudah takdirnya, dapat. Nah, berikutnya, ar-rabi'atu asyrun yang ke-24, al-adabu fi qawlihi ala rizlik. Termasuk adab dalam berdakwah itu hudu' was sakinah, tenang, enggak perlu gerudukan, enggak perlu menggunakan kata-kata yang tidak layak untuk didengar, tidak perlu kita menggunakan kata-kata yang ekstrim, yang keras, dan semisalnya. Santai saja, sampaikan al-haq qala Allah qala Rasul dengan adab dan juga dengan akhlak yang mulia. Naam. Al-khamisatu wal ishrun yang ke-25, ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Mendakwai Islam terlebih dahulu sebelum peperangan. As-sadisatu wal ishrun yang ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalik wa qutilu. Bahwasanya berperang itu, memerangi disyariatkan bagi orang yang didakwai tapi menolak, membangkang misalkan. Nah, barakallahu fikum, wa qutilu, dan diperangi kalau sudah didakwai dan menolak, membangkang tadi. As-sabi'atu wal ishrun yang ke-27, ad-da'watu bil hikmah liqauli akhbirhum bima yajibu 'alaihim. Berdakwah dengan cara hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu ucapan Rasulullah, kabarkan kepada mereka dengan perkara yang diwajibkan atas mereka. As-saminatu wal ishrun yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam, yaitu memperkenalkan hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Hak Allah Subhanahu wa taala diibadahi, tidak disekutukan. At-tasni'atu wal ishrun yang ke-29, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun, yaitu keutamaan pahala, ganjaran bagi orang yang memberikan petunjuk melalui tangannya walaupun satu orang. Dipermisalkan apa kemarin? Lebih baik daripada unta merah. As-salasun yang terakhir, al-halifu 'alal futya. Nah, bersumpah atas fatwanya. Jadi dia sebelum berfatwa misalkan wallahi demi Allah, bahwasanya ini seperti ini diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, selama tidak bermain-main. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu
yang ana sampaikan semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan segenap ikhwah dan akhwat seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.